Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilfrida Floriana Olga Tesik dengan NIM 23010600037. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Quizlet. Nah, aplikasi Quizlet ini berfungsi untuk membantu teman-teman melakukan praktikum secara online. Jadi di sini ini adalah tampilan sederhana dari aplikasi Quizlet sendiri. Nah, untuk memulai teman-teman bisa mengklik tombol bagian kiri atas ini. Setelah teman-teman klik, di sini akan muncul beberapa praktikum yang akan kita lakukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum mengenai gravimetry analysis of curve. Kita klik saja. Setelah kita klik, kemudian kita klik OK. Setelah teman-teman klik OK, di bagian kiri ini akan muncul mengenai gravimetry analysis of curve introduction atau pengetahuan awal mengenai gravimetry analysis of curve. Nah, kemudian kita beralih ke prosedur, di mana prosedur ini adalah step atau langkah-langkah dalam melakukan gravimetry analysis of curve. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk menyediakan glass beaker. Yang pertama di sini kita diminta untuk menyediakan glass beaker 250 ml dan menambahkan senyawa XCl. Jadi untuk menyediakan glass beaker 250 ml, teman-teman bisa langsung klik kanan, kemudian teman-teman pilih yang bertuliskan beaker, lalu teman-teman pilih yang ukuran 250 ml. Nah, di sini kita pindahkan ke sini dulu, kemudian kita diminta untuk menambahkan 5 gram senyawa XCl. Nah, teman-teman bisa klik untuk mengaktifkan glass beakernya, kemudian teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih yang chemicals. Setelah teman-teman pilih yang chemicals, teman-teman klik yang ini, lalu pilih yang XCl-nya, senyawa XCl, kemudian teman-teman masukkan volume masukkan massa yang diminta. Di sini yang diminta yaitu 5 gram. Teman-teman bisa isi saja, kemudian teman-teman langsung klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di glass beakernya ini sudah terisi 5 gram senyawa XCl. Jadi, kita akan beralih ke step yang kedua, di mana step yang kedua ini kita diminta untuk menambahkan air pada senyawa XCl hingga memenuhi beaker pada volume 100 ml. Kemudian diaduk. Untuk melakukan step yang kedua ini, kita aktifkan kembali glass beakernya. Kemudian kita pilih toolbars yang ada pada bagian menu atas ini, kemudian kita klik. Kita pilih yang add waters, kita pilih yang bagian atas ini, add waters. Karena diminta 100 ml, maka kita klik sampai 2 kali. Di sini teman-teman bisa lihat volumenya sudah mencapai 100 ml. Kemudian kita diminta tadi untuk menambahkan air pada senyawa XCl hingga memenuhi glass beaker pada volume 100 ml. Kemudian kita diminta untuk diaduk. Teman-teman bisa klik saja yang add atau remove stirring rod yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat glass beakernya sedang diaduk. Kemudian untuk memberhentikannya, teman-teman bisa klik kembali yang di atas ini. Lalu kita beralih pada step yang ketiga, di mana teman-teman diminta untuk menambahkan asam nitrat sebanyak 1 ml ke dalam larutan atau ke dalam senyawa XCl. Kemudian caranya itu kita aktifkan kembali glass beakernya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih kembali yang chemicals, kemudian kita pilih yang HNO3 atau nitric acid ini, lalu kita masukkan volume yang diminta yaitu 1 ml. Volume yang diminta di sini yaitu 1 ml. Kemudian kita klik OK. Kemudian diaduk. Teman-teman bisa lihat dalam glass beakernya sedang diaduk. Nah, kemudian kita beralih pada step yang keempat, di mana
pada step yang keempat ini kita diminta untuk menyediakan gelas ukur dengan ukuran 100 ml. Lalu penuhi gelas ukur itu dengan AgNO3 1 molar. Kemudian kita menambahkan AgNO3 1 molar dalam HCl. Bisa sebanyak 20 ml. Perlahan-lahan sampai muncul endapan AgCl pada dasar gelas beker. Nah, untuk caranya ini kita bisa langsung tekan saja yang gelas beker bagian atas ini. Ini adalah gelas beker yang berukuran 100 ml. Kemudian tadi kita diminta untuk menambahkan AgNO3 1 molar. Kita bisa klik mengaktifkan ini, kemudian klik kanan, pilih chemicals, pilih yang AgNO3, kemudian masukkan volume yang diminta yaitu sebanyak 100 ml. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat pada gelas ukur ini sudah terisi 100 ml AgNO3. Lalu kita diminta untuk menuangkan ke dalam gelas beker ini. Larutan AgNO3 dari gelas ukur ini diminta untuk dituangkan ke dalam gelas beker ini secara perlahan-lahan. Baik, untuk menuangkannya kita tinggal kita aktifkan dulu gelas ukurnya, kemudian kita tekan di sini. Karena tadi diminta secara perlahan-lahan, maka kita akan melakukannya secara perlahan-lahan. Kita lakukannya secara pelan-pelan saja. Nah, di sini AgNO3 yang dari gelas ukur ini tadi sudah dituangkan ke dalam gelas beker. Jadi untuk gelas ukurnya kita bisa cut saja karena di sini sudah tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi atau untuk mengecek reaksinya apakah sudah berlangsung betul atau tidak. Yaitu kita bisa melakukannya dengan cara mengklik 2 kali pada gelas beker ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini reaksinya sudah valid, jadi kita bisa langsung klik OK saja. Kemudian kita diminta pada step kelima ini, kita diminta untuk menyiapkan Erlenmeyer berukuran 250 ml. Kemudian kita tambahkan filter, atau penyaring, yaitu kemudian kita diminta untuk menuangkan yang ada pada gelas beker ke dalam Erlenmeyer. Jadi caranya kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang Erlenmeyer Flex, pilih yang diminta di sini tadi yang 250 ml. Nah, kemudian tadi kita diminta untuk memasang filter pada Erlenmeyer ini. Kita aktifkan dulu Erlenmeyer-nya dengan ada tanda garis putus-putus. Kemudian untuk memasang filternya kita bisa klik yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada Erlenmeyer-nya sudah dipasang filter. Kemudian kita tuangkan cairan yang ada pada gelas beker ini ke dalam Erlenmeyer yang telah ada filternya ini. Untuk menuangkannya, kita aktifkan kembali gelas bekernya, kemudian tekan kembali yang menu yang ini, pour atau step pour.
Kebetulan di sini gelas bekernya kita sudah tidak menggunakannya lagi, maka kita cut saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil dari filter yang telah kita lakukan tadi. Kemudian setelah dituangkan gelas bekernya tadi kita sudah cut, lalu kita pilih wax glass. Kita pilih wax glass ini. Untuk memisahkan campuran yang ada pada Erlenmeyer ini, campuran atau cairan yang pada Erlenmeyer ini, kita pindahkan ke wax glass ini. Lalu kita blok semuanya dulu. Setelah kita blok, kita kan sudah klik yang ini, kemudian kita langsung klik aktif. Nah, teman-teman bisa lihat sini bahwa cairannya itu sudah berpindah. Jadi kemudian kita diminta untuk with the center. Di sini diminta untuk menimbang berat atau menampilkan berat dari sampel yang kita telah pindahkan dari Erlenmeyer ini. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan wax glass-nya, kemudian teman-teman langsung klik yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa berat sampelnya itu 12,262 gram. Untuk itu percobaan kita telah selesai. Kemudian kita beralih ke lembar observation, di mana lembar observasinya ini untuk berat sampelnya ini tadi itu 5 gram. Teman-teman bisa isi 5 gram saja. Kemudian untuk berat sampel ADCL yang kita dapat ini yaitu 12,262 gram. 12,262 gram. Kemudian kalau yang ini kita diminta untuk menghitung juga mol dari ADCL. Itu teman-teman bisa menghitungnya dengan cara massa ADCL yang kita dapat dibagi dengan 143,32 ini. Kemudian hasilnya itu 0,085 mol. Jadi untuk ini 0,085 mol. 0,085 mol. Lalu untuk yang terakhir ini ada pertanyaan, di mana pertanyaannya itu menanyakan apa yang terjadi ketika ditambahkan AgNO3 berlebihan ditambahkan pada senyawa larutan HCl. Nah, yang bisa jadi di sini yang bisa kita amati, kita bisa tulis saja yang bisa kita amati pada senyawa larutan HCl pada senyawa yang bisa kita amati terbentuknya, terbentuknya endapan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya terbentuk endapan AgCl,
setelah kini terbentuk endapan AgCl dengan berat kita bisa ambil ini. Untuk gambar observasinya seperti ini. Teman-teman yang lainnya bisa isi sendiri bagian sini, teman-teman bisa menyesuaikan. Dan saya untuk praktikum kita mengenai gravimetri analysis of fluoride ini sampai di sini saja. Semoga praktikum online ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.